Siapa lagi? Bertanya sepuasnya, tinggal kalian yang tidak mau pintar. Saya suruh baca buku baru tanyakan. Saya, Prof. Nur Syahidna. Prof, saya mau bertanya. Iya, bertanya, Mi. Apakah kerangka pikir dan roadmap itu sama, Prof? Sama. Singkat kan? Apakah sama? Sama. Penjelasannya, Prof. Wah, ini salah cara bertanyamu. Jadi biasanya malah saya tambah kerangka pikir, alur pikir, roadmap-nya. Iya kan? Biasanya kalau susah kita buatkan kerangka pikirnya, kita buatkan alur pikir. Apa bedanya kerangka pikir? Kerangka pikir sama roadmap-nya dengan alur pikir. Di mana bedanya? Kalau kerangka pikir kita usahakan variabelnya itu kita buatkan ada indikatornya. Tapi alur pikir tidak perlu kita buatkan indikator. Alur pikir ya itu dari sini ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Itu alur pikir. Begitu. Kerangka pikir mirip dengan itu, tetapi kita lengkapi dengan indikator yang singkat. Indikator singkat ya. Jangan tulis indikatornya A 2 baris. Kalau bisa A 1 kata. Begitu. B 1 kata. Begitu. Usahakan begitu. Singkat dan jelas dan tepat. Gitu ya. Oke. Siapa lagi? Ayo, tanya sepuasnya. Bertanya saja susahnya, yang susah itu menjawab. Izin Prof, bisa tidak terkait dengan judul yang insya Allah yang akan kita mau ambil tentang metode penelitiannya? Apa judulnya? Rencana begini Prof, saya mau ambil tentang pengembangan laboratorium virtual untuk di sekolah saya karena kebetulan sekolah saya sekolah baru dan belum memiliki laboratorium. Jangan komentar, langsung judulnya apa? Kira-kira metode penelitiannya itu selain dari 4D apa, Prof? Karena banyak jurnal yang saya baca mereka menggunakan 4D. Siapa tahu ada yang lain, Prof, yang bisa digunakan. Itu 4D, 4D dari Tiarajan ada 4 macam. Bukan 4 macam, bahkan ada 6 cara. Tinggal pilih cara mana yang kamu senangi. Mau 4D, 4D, mau cara apa, silakan. Pilih saja yang mana. Kalau pengembangan, tidak ada penelitian pengembangan, yang ada penelitian dan pengembangan, R&D. Syarat R&D itu hanya 2, begitu gampangnya. Gampang didengar, tetapi susah pelaksanaannya. Hanya 2 syaratnya. Syarat pertama apa? R&D. Apa yang dikembangkan itu harus valid dan reliable. Itu syarat pertama. Nah, syarat pertama itu untuk mengembangkan harus valid dan reliable. Untuk menghitung validitas dan reliabilitasnya harus diuji secara teoretis. Secara teoretis itu sampai hari ini ada 4 cara. Yaitu validitas tampang atau muka, bahasa Inggrisnya face validity. Justifikasi pakar atau pendapat pakar, itu yang kedua. Itu ada 3 teori. Teori Gregory, untuk S1, untuk S2 teori Icahn, untuk S3 teori Lowser. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, ini baru validitas teoretik ini. Yaitu apa? Analisis butir secara kualitatif.
Cara keempat, logical validity dihitung. Validitas logik. Untuk menghitung validitas logik ini, hanya kita membandingkan antara kisi-kisi sebelum dan setelah divalidasi. Nah, nanti saya akan jelaskan ini. Baru secara teoretik itu. Baru secara empirik. Secara empirik harus diuji sampai jenuh. Nah, maksudnya sampai jenuh, misalnya 50 butir kalian uji. Setelah diuji, oh ada 5 yang invalid. Berarti tersisa 45. 45 itu diuji lagi. Setelah diuji 45, ada 2 invalid. Berarti tinggal 43. 43 itu diuji ulang lagi. Sampai jenuh. Yang dimaksud sampai jenuh, sampai tidak ada yang invalid. Sampai semuanya valid. Itu syaratnya. Diuji sampai jenuh. Nah, kadang masih bertanya, Prof, jadi kalau tidak pernah jenuh, bagaimana? Pembimbing yang menentukan. Cukup berapa kali kalian uji empirik, tetapi harus dilihat secara teoretiknya. Berapa? Apa kalian ambil semua 4 secara teoretik? Biasanya kalau saya membimbing, kalau mahasiswa ambil semuanya 4 teoretik, cukup 2 kali saja uji empirik. Nah, saya langsung katakan stop. Saya yang bertanggung jawab nanti. Di pembimbing harus bertanggung jawab. Bisa bunyi nanti kalau ada yang uji nanti. Oh, saya suruh begini karena begini. Kecuali pembimbing tidak mau bertanggung jawab, ya harus diuji sampai jenuh. Itu baru 1. Harus yang dikembang harus valid dan reliable. Syarat kedua, apa yang dikembangkan yang valid dan reliable harus bisa diuji efektivitasnya. Nah, itu diuji efektivitasnya. Itu saja 2 syaratnya. Tapi ini luar biasa pekerjaan ini. Nah, gitu ya. Jangan katakan mudah sekali. Weh, paling susah. Paling susah itu. Tinggal kalau mau 4D, ya kalau itu tinggal cara. Bukan syarat. Caranya saya mau pakai teori ini. Mau 4D Tyagarajan, mau apa, mau teori misalnya pemrosesan, boleh ada pemrosesan, input proses output boleh, banyak cara. Tentu katanya sudah dikasih R&D Pak Kahar, tentu sudah dikasih tuh. Gitu. Oke, siapa lagi? Terakhir 1 orang kalau masih ada, baru masuk materi. Saya, Prof. Ya, langsung. Ya. Oh ya, Prof. Saya ada baca tentang pengembangan R2D2, Prof. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk penelitian, bagusnya itu pada penelitian seperti apa yang bagus menggunakan R2D2, sama apa perbedaannya dengan 4D, Prof? Seperti itu. Enggak, 4D itu salah satu cara metode ini dalam R&D. Itu enggak bisa dibedakan. Itu hanya salah satu cara. Misalnya kita mau ke Palopo. Bagaimana caranya? Salah satu cara ya naik bus. Cara kedua naik pesawat. Cara ketiga naik sepeda motor. Cara keempat jalan kaki. Cara kelima berenang misalnya. Begitu, jadi tidak bisa dibedakan apa bedanya berenang dengan ke Palopo. Tidak bisa. Iya kan? Naik mobil dengan ke Palopo, apa bedanya? Tidak bisa dibedakan. Itu caranya, jalannya. Saya mau pakai ini. Saya mau pakai sepeda motor ke Parepare. Saya mau jalan kaki ke Parepare. Nah, begitu. Ya. Oke, saya masuk dulu materi. Saya takutnya materinya terlambat. Pokoknya siap saja pertanyaannya. Ya. Saya lanjutkan nih landasan teorinya ini.
Nah, saya lanjutkan. Wah, ini mengganggu ini. Tipe hipotesis. Ini banyak mahasiswa yang tidak tahu. Tidak bisa membedakan mana hipotesis penelitian, mana hipotesis statistik. Masih banyak yang tidak bisa membedakan. Jadi ada namanya hipotesis penelitian, ada namanya hipotesis statistik. Nah, itu ya. Ini. Jadi hipotesis penelitian itu pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel atau kelompok dan dapat berupa direksional atau non-direksional. Apakah hanya hubungan? Bukan saja. Boleh tentang pengaruh. Nah, itu hipotesis penelitian. Kalau statistik, itu dugaan atau boleh juga pernyataan sementara. Apakah sampel yang diteliti dapat mewakili seluruh populasi? Dikenal adanya hipotesis nol. Apakah hipotesis penelitian juga mewakili seluruh populasi? Juga mewakili seluruh populasi. Bedanya di sini. Kalau hipotesis statistik ada namanya hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Dia membedakan. Nah, hipotesis penelitian juga bisa mewakili seluruh populasi. Yang penting sampelnya representatif. Yang jelas perbedaannya ini. Kalau hipotesis statistik ada hipotesis nol, H0 namanya. Yang baca HO, H0. Hipotesis alternatif HA. Atau biasa juga orang tulis H1. Alternatif atau hipotesis kerja. Yang diuji yang mana? Yang diuji itu hipotesis nol. Bukan H1 atau hipotesis kerja yang diuji. Yang diuji itu hipotesis nol, H0 yang diuji. Nah, ingat. Kadang saya senyum-senyum kalau ada penguji yang tanyakan. Mana hipotesis statistikmu? Oh, ini yang dia berikan. Hipotesisnya. Oh, salah. Hipotesis statistik itu yang ada H0-nya, ada H1. Begitu. Ya. Nah, yang diuji itu H0, bukan H1. Oke, lanjut. Ya. Nggak usah itu. Nggak usah. Bentuk hipotesis menurut Tuchman ini boleh dalam bentuk pertanyaan. Itu dinyatakan sebagai pertanyaan mewakili tingkat yang paling sederhana observasi empiris. Boleh dalam bentuk pernyataan deklaratif. Kalau pernyataan deklaratif berarti memberikan hubungan. Atau boleh juga dalam bentuk perbedaan antar variabel. Jadi hubungan antar variabel atau perbedaan antar variabel. Itu pernyataan deklaratif. Kebanyakan nomor 2 orang gunakan. Ini hipotesis nol. Jadi yang diuji itu hipotesis nol. Kadang orang namakan H0. Yang diuji bukan H1 atau hipotesis kerja. Alasannya mengapa? Tapi ini jarang penguji tanyakan apa alasannya, mengapa digunakan H0 yang diuji. Saya tidak tahu, mungkin penguji belum ada yang tahu ini mengapa. Kalau tidak ada nanti yang tanyakan, saya mau bertanya mengapa H0 yang diuji. Nah, ini alasannya. Karena seorang ilmuwan menetapkan perannya yang lebih tidak memihak dan objektif mengenai fenomena dibanding dengan orang awam. Maka akan tampak seakan ia tidak berlaku objektif jika ia berusaha membuktikan kebenaran sesuatu yang diyakini benar dari semula. Alasan kedua, tampaknya lebih mudah untuk membuktikan sesuatu yang salah ketimbang membuktikan sesuatu yang benar.
Jadi lebih mudah kita membuktikan sesuatu yang salah ketimbang membuktikan sesuatu yang benar. Nah, gitu. Dan yang ketiga, ini faktor kebiasaan orang ilmuwan dalam menggunakan hipotesis nol. Nah, itu alasannya ya. Nah. Wah, ini syarat hipotesis. Ini Borg and Gall. Dia katakan, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel untuk penelitian korelasi. Tentunya penelitian eksperimen yaitu adanya perbedaan. Nah, gitu. Hipotesis harus didukung oleh teori dan hasil penelitian. Makanya itu didahului teori. Di samping teori ada kerangka pikir atau alur pikir yang kalian tanyakan tadi atau framework. Nahmias. Dia katakan begini Nahmias. Hipotesis yang baik syaratnya ada dua. Syarat yang pertama, melibatkan dua atau lebih variabel. Jadi bagaimana kalau satu variabel? Bisa dibuatkan hipotesis? Bisa. Tetapi jelek menurut Nahmias. Kebetulan saya miliki bukunya ini. Nahmias. Kemudian syarat kedua, terdiri 3 unsur. Ini Nahmias ini spesifik untuk penelitian korelasi, hubungan. Dia katakan terdiri 3 unsur. Unsur pertama adanya relasi atau hubungan. Makanya itu ditandai dengan adanya terdapat hubungan. Adanya direksi atau arah hubungan, ditandai adanya kata-kata positif dan negatif. Makanya terdapat hubungan positif. Boleh ditulis terdapat hubungan negatif? Boleh, tetapi jangan ditulis negatif. Pilihlah positif yang baik-baik. Kemudian ditandai adanya besaran. Besarannya itu dengan ditandai ada kata signifikan. Jadi terdapat hubungan positif yang signifikan. Ini pendapatnya Nahmias. Kebetulan Borg and Gall dan Nahmias saya miliki bukunya ini. Jadi kalau mau lihat silakan. Ya. Ini syarat hipotesis. Jadi kalau satu variabel boleh kita buatkan hipotesis tetapi jelek. Siapa yang katakan jelek? Nahmias. Karena syaratnya harus melibatkan 2 atau lebih variabel. Oke. Ini sudah tadi. Jenis hipotesis. Inilah namanya hipotesis statistik. Kalau tadi terdapat hubungan positif dan signifikan, itu hipotesis penelitian. Hipotesis statistiknya ini. Di foto saja ya. Ini materi S1 sebenarnya. Jangan saya jelaskan deh. Hemat suara ini materi S1. Sudah ya? Kesimpulannya. 2 jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. HA atau H1. Hipotesis kerja jika maka. Ada perbedaan antara dan ini. Ada pengaruh terhadap. Kalau perbedaan antara titik-titik dan apa? Perbedaannya. Kalau pengaruh titik-titik terhadap. Kalau hubungan antara ini dengan ini. Itu ya. Oke, sudah difoto cepat. Yang kedua.
Hipotesis nol atau hipotesis statistik H0. Rumus hipotesis nolnya tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada perbedaan antara ini dengan ini. Tidak ada pengaruh antara pengaruh ini terhadap ini, begitu ya. Itu hipotesis nol. Oke. Sudah ya? Sudah dipoto? Kekeliruan yang dapat terjadi dalam pengujian hipotesis. Ini kesimpulan dan keputusan. Ini keadaan sebenarnya hipotesis benar, hipotesis keliru. Misalnya, kita menerima hipotesis benar. Ya. Dan kita menolak hipotesis benar. Kalau ini tidak ada masalah. Kita terima hipotesis yang benar. Dan kita tolak hipotesis yang salah. Ini tidak ada masalah karena benar itu. Cocok gini. Yang keliru, yang salah ini. Kenapa ini kok cepat sekali? Yang keliru ini, kita menolak hipotesis yang benar. Maka itu dinamakan kekeliruan tipe 1. Jadi kita menolak hipotesis yang seharusnya kita terima. Biasanya disebut kekeliruan tipe 1 atau kekeliruan alfa. Dan menerima hipotesis yang salah. Dinamakan kekeliruan tipe 2 atau biasa dinamakan kekeliruan beta. Jadi kekeliruan alfa ini kekeliruan beta. Gitu ya. Jadi kalau kita terima hipotesis yang salah, itu namanya kekeliruan tipe beta. Menolak hipotesis yang benar berarti kita namanya kekeliruan tipe alfa, gitu ya. Itu istilah-istilah. Yang bagus itu kita terima hipotesis benar dan kita menolak hipotesis yang salah. Itu yang tidak ada masalah. Oke. Buku, jurnal atau hasil penelitian. Harus dilihat relevansinya, sebenarnya sudah kelengkapannya. Kemudahan ini tidak usah dicatat, sudah itu. Tidak usah saya kira. Tidak usah ini. Di materi statistika ini. Tidak usah ini. Tidak perlu. Di materi statistika. Wah, sudah selesai. Tidak usah bahan promosi segala. Kalau begitu saya pindah ke materi berikutnya. Ya, nanti bertanya ya. Jangan dulu bertanya sekarang. Saya kasih kesempatan bertanya sebentar. Saya mau kasih dulu ini desain penelitian supaya mantap. Ini banyak yang keliru. Katanya sudah diajarkan Pak Kahar. Tidak apa-apa, saya ulangi supaya lebih mantap. Dan di sini yang banyak kekeliruan. Utamanya yang mau mengambil R&D. Hati-hati. Untuk menguji efektivitasnya. Kadang dinamakan desain, kadang dinamakan paradigma. Kapan kita pakai kata paradigma? Apabila penelitiannya itu penelitian survei. Kapan kita menggunakan kata desain? Apabila penelitian itu eksperimen. Gitu ya. Kadang juga dinamakan rancang bangun. Saya tulisin desain penelitian eksperimen. Jadi saya tidak mau katakan paradigma penelitian eksperimen. Salah. Kalau paradigma untuk penelitian survei. Begitu ya. Oke.
Simbol umum yang digunakan. Pasti Pak Kar sudah kasih. Tidak apa-apa saya ulangi. Tapi saya percepat. Tapi hati-hati. Ada ini titik-titik, tanda ini garis putus-putus. Ini artinya kelompok diambil secara utuh. Hati-hati. R itu rambang. Bahasa gaulnya acak. Bahasa Inggrisnya random. Kita baca random saja. O itu observasi atau pengukuran. Ya. Pengukuran. Kalau tanda satu garis itu kelas kontrol namanya. Diintervensi. Kontrol atau diintervensi. Kalau tanda silang, kita treatment, kita beri perlakuan. Itu simbol umum itu yang disepakati. Ada yang pertama namanya pre-experimental design, non-design. Ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Kadang ada juga orang katakan kuasi eksperimen. Saya sering katakan eksperimen pura-pura atau eksperimen main-mainan. Wah, mahasiswa senang pakai ini. Pada eksperimen pura-pura, bukan eksperimen sungguhan. Desain ini tidak sepenuhnya mengontrol variabel. Variabel yang berpengaruh dan sulit dikontrol. Sehingga validitas internalnya rendah dan sampel tidak dipilih secara rambang. Nah, itu. Inilah desain yang terjelek di dunia. Begitu saya katakan terjelek di dunia, tetapi masih banyak yang pilih. Berikutnya. Yang mana itu eksperimen pura-pura? One shot case study. Jadi kita berikan perlakuan, baru kita ukur. Hasil pengukurannya itu cara menerjemahkannya susah. Apa berhasil atau tidak? Karena tidak ada pembanding. Misalnya contohnya. Pengaruh metode A terhadap hasil belajar fisika. Jadi saya mengajar metode A di sini. Baru saya ukur. Hasilnya ini, saya tidak tahu apakah gara-gara saya eksperimenkan treatment atau tidak. Karena tidak ada pembanding. Disitulah jeleknya. Selalu saya katakan jelek, masih ada juga mahasiswa suka yang jelek. Itulah ciri khas mahasiswa. Yang bagian B, ini masih lumayan. One group pretest post-test design. Diukur dulu, baru kita eksperimenkan. Sudah itu kita ukur lagi. Begitu. Sehingga apa artinya? Artinya apa? Selisih antara O2 O1 itulah pengaruh metode A terhadap belajar fisika. Contoh saya berikan. Contoh ini tulis sini, contoh jelek. Misalnya, pengaruh metode A terhadap hasil belajar fisika pada diklat. Ingat, ini saya tulis diklat. Saya mau beri tanda peti ini supaya kalian ingat. Itu ada kata-kata diklat. Diklat apa? Saya mau tulis tanda petik di sini. Pengaruh metode A. Atau saya mungkin kasih jangan contoh itu. Saya kasih contoh yang real. Pengaruh. Lebih baik saya revisi supaya lebih bagus. Pengaruh diklat. Oh, kok huruf besar ya. Diklat.
K13 terhadap kenapa nama huruf besar lagi? Terhadap penguasaan. Tentunya penguasaan K13. Pada guru. Pada guru-guru SMA. SMA mana? Jadi ini contohnya. Saya tulis supaya Jadi pengaruh diklat K13 terhadap penguasaan K13 pada guru-guru SMA. Misalnya SMA se-Sulawesi Selatan. Jadi kalau diklat bisa kita pakai ini. Tapi kalau kalian pengaruh hasil belajar, pengaruh metode terhadap hasil belajar fisika siswa SMA. Enggak bisa. Coba. Kalian ukur apa dia sudah belajar materi fisika? Kan belum. Baru kalian tes ajar fisika di sini. Setelah itu kalian tes ulang kembali. Tentu pasti ini lebih tinggi nilainya dibanding ini. Karena di sini dia belum pelajari. Ini dia sudah pelajari, dia sudah tahu. Pasti ini lebih tinggi. Ini yang banyak digunakan di R&D. Dia tidak paham penggunaan ini. One group pretest post-test design. Boleh desain ini digunakan kalau menyangkut diklat. Misalnya pengaruh diklat K13 terhadap penguasaan K13 pada guru-guru SMA. Karena guru-guru itu dia sudah kuasai, dia sudah ajarkan K13. Baru dipanggil lagi diklat. Baru dites. Apakah penguasaannya? Jadi awalnya dites di sini sebelum diberikan pelatihan. Dites di sini. Kan guru sudah lakukan K13, sudah mengajar K13. Jadi sudah ada pengetahuannya K13. Baru di diklat sini dilakukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian sesudah itu dites lagi. Apa betul ini lebih tinggi dibanding ini? Ya kita buktikan. Jangan makin kacau gara-gara di diklat. Jangan makin kacau. Contoh, saya pernah, karena saya penyusun KTSP, tiba-tiba waktu itu saya dipanggil ke Surabaya tanpa saya tahu bahwa saya dipanggil itu untuk apa? Sasarannya untuk didiklat supaya menjadi untuk mengajar calon penatar K13 nanti. Jadi saya didiklat untuk menatar calon penatar. Waktu itu saya sudah terlambat 1 hari. Saya ditelepon langsung Jakarta. Prof Sidin, ada kegiatan di Surabaya. Bapak sudah terlambat, sudah 1 hari. Segera ke Surabaya. Bagaimana? Nah, saya sudah tidak Pak, boleh berangkat sekarang. Ambil tiket sekarang berangkat ke Surabaya di hotel ini. Langsung saja menghadap Pak. Saya tidak tanya lagi diklat apa. Saya ke sana. Pas saya masuk, wah, kok diklat K13? Wah. Akhirnya saya melapor, tiba sore, saya sudah 1 hari, hampir 2 hari saya terlambat. Tiba sore, saya katakan, sekali sudah makan malam deh, saya masuk. Sudah makan malam, saya masuk. Jadi saya sudah punya pengetahuan tentang KTSP, karena saya penyusun KTSP. KTSP dan K13 tidak jauh beda.
Sudah itu saya didiklat di sini. Selama saya didiklat di sini, selalu saya bantah yang pendiklat itu. Oh tidak begitu konsepnya kurikulum. Salah itu. Oh dia bantah juga. Oh tidak, saya lebih tahu dari ibu. Nih, akhirnya diancam saya. Pak, syarat lulus itu harus dilihat bagaimana penampilan Bapak. Saya langsung kata, tolong Bu, jangan kasih lulus saya. Saya minta jangan ibu kasih lulus sama saya. Mereka kaget, teman-teman yang lain kaget. Tapi saya bantah terus. Begitu ada permen begini-gini. Oh tidak begitu maksudnya permen itu Bu. Saya yang buat itu Bu. Hei hati-hati Bu, jangan ngomong sembarangan. Saya yang buat itu Bu. Saya yang susun. Saya masuk tim di situ. Nya kebingungan pelatihnya. Sudah orang istirahat makan kue, rupanya saya dilapor ke panitia. Panitianya bilang, jangan bantah, itu neneknya BSNP itu. Kalau dia bilang kalau permen itu dia yang memang yang susun, jangan dibantah. Ibu salah, jangan coba-coba. Begitu. Akhirnya sesudah diklat saya dites. Ternyata hasilnya ini karena saya kacau balau ini lebih rendah ini dibanding di sini. Ya tidak mutlak ini lebih tinggi dibanding ini. Karena saya sudah punya pemahaman lebih bagus, tiba-tiba dikacaukan oleh pendiklat di sini. Sehingga ini begitu. Beda kalau sama sekali kita belum pernah tahu, misalnya hasil belajar fisika, belum pernah ditahu topik apa yang diajarkan, baru diajarkan sini. Pasti ini lebih tinggi nilainya, O2. Nah, ini yang tidak benar. Ini yang digunakan oleh R&D kebanyakan. R&D tidak tahu konsepnya. Hati-hati. Nah, ya mau ambil R&D, perhatikan itu. Bisa desain ini digunakan, tetapi dalam tataran diklat. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada intake group comparison, perbandingan kelompok utuh. Ingat, kelompok utuh karena garis ini. Artinya ini kelompok utuh satu kelas kita ambil utuh. Dalam satu kelas itu kita bagi dua. Nah, yang misalnya di absennya kita lihat yang nomor ganjil kita beri nama kelompok eksperimen. Nomor genap kelompok kontrol misalnya. Jadi ini kita beri materi. Baru ini materinya biasa-biasa saja. Misalnya metode A. Ini metode konvensional. Baru kita sama-sama ukur. Jadi hasil pengukuran setengah kelompok. Nah, jadi kelompok misalnya nomor ganjil. Di absen ini nomor genap. Nah, selisihnya antara O1 dan O2 itulah pengaruh perlakuan. Hati-hati judulnya, tidak semua judul tidak berlaku. Karena satu kelas diajar di dalamnya ada eksperimen, ada kelas kontrol. Misalnya kalau kalian pengaruh metode A, tidak bisa. Karena metode A pasti didengar oleh ini, didengar oleh juga ini. Nah, tidak berlaku. Ada judul tertentu yang bisa cocok. Misalnya judul yang cocok itu ini. Pengaruh tes formatif terkomentar terhadap hasil belajar fisika. Maksudnya setelah selesai kita ajar, jadi tes formatifnya setelah selesai kita ajar materi ini, kelas ini, di tes formatif. Ini tes formatifnya saya beri terkomentar. Jadi saya beri tes formatif. Setelah tes formatif dikumpul. Yang ini saya beri komentar hasilnya, ini tanpa komentar. Kemudian saya bagikan. Kan mereka tidak baku lihat. Mungkin, Bapak komentari saya. Kamu bagaimana? Saya tidak, jadi langsung diberi angka. Nah, padahal mereka tidak tahu bahwa ini adalah yang saya komentar ini kelompok eksperimen. Yang tidak dikomentari kelompok kontrol. Itu bisa. Karena mereka tidak baku kenal, baku tahu. Tapi kalau metode di sini, model, strategi tidak cocok diberikan. Tidak semua judul yang cocok. Hati-hati.
Makanya itu selalu saya katakan, inilah ketiga desain ini, desain pre-eksperimental. Eksperimen pura-pura. Nah, tidak semua judul yang cocok. Nah, dengarkan baik-baik itu. Ini yang bagus. Through experimental design. Adanya kelompok kontrol sampel biji secara rambang. Terdiri atas post-test only control group design. Jadi kita pilih secara rambang. 2 kelas. Ini kelas eksperimen namanya ini. Ini kelas kontrol. 1 kelas dipilih secara rambang, kelas eksperimen. 1 kelas dipilih secara rambang, kelas kontrol. Baru ini kita intervensi, kita beri treatment, perlakuan ini tidak. Biasa-biasa saja. Pada akhir permainan kita ukur, alat ukurnya sama. Nah, post-test only control group design. Nah, kalau kalian mau gunakan misalnya R&D, R&D-nya tentang hasil belajar fisika, cocok ini kalian pakai. Pakai 2 kelas. 1 yang experience, 1 kelas kontrol. Bisa dibandingkan antara ini dan ini, mana yang lebih bagus? Apa kelas eksperimen yang misalnya kalian mau kembangkan, atau kelas kontrol, mana yang bagus? Jangan-jangan yang kalian tidak kembangkan lebih bagus daripada yang kalian kembangkan. Nah, itu ini cocok digunakan. Ya. Nah, kemudian pretest, post-test, control group design. Ini lebih meningkat lagi. Jadi ini kelas eksperimen, kelas kontrol ini ada pretest ini O1, O3. Ini O2, O4 ini post-test namanya. Maka namanya pretest, post-test, control group design. Nah, gitu ya. Begitu. Ingat, di sini rambang. Menurut teori yang dirambang itu atau dirandom yang benar adalah siswa. Bukan kelas. Tadi saya katakan ini kelas eksperimen. Ini kelas kontrol, dirambang kelas eksperimen. Yang dirambang kelas eksperimen sebenarnya siswa. Yang dirambang kelas kontrol ada siswa. Misalnya kelas 11 kita mau teliti. Kelas 11 itu ada 10 kelas. Nah, kita pilih misalnya saya mau 30 orang. Di sini, 30 sini. Kita pilih. Dari 10 kelas itu, pilih 30 orang di situ, kita rambang. Nah, kelas kontrolnya kita pilih juga 30 orang. Kita rambang dari 10 kelas. 10 kelas misalnya 300 orang. Kita pilih. Tetapi apakah ada sekolahnya yang mau dikasih begitu? Tentu tidak ada. Pasti keberatan. Karena kita ganggu kelasnya orang, sekolahnya orang. Misalnya kelas 11A ada 6 orang. 11B ada 7 orang. Kelas 11C 3 orang. Kita ambil untuk masuk di sini. Tentu tidak ada yang sekolah yang mau diganggu begitu. Akibatnya apa? Eksperimen tidak bisa terlaksana. Menurut kesepakatan para pakar evaluasi metodologi penelitian, dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya supaya eksperimen bisa terlaksana, maka yang dirambang itu kelas saja. Tetapi disertai alasan. Alasannya bagaimana? Tulis. Tulis, karena ini tidak ada yang saya tulis itu. Tulis ya. Halo, masih dengar saya? Ya, masih Pak, ya. Oke, tulis. Rambang kelas dilaksanakan. Dengan alasan agar tidak terlalu banyak mengganggu
proses pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi begitu. Tidak usah saya ulangi, kalau saya ulangi berubah lagi itu. Karena saya tidak penghafal. Jadi nanti tulis rambang dalam penelitian ini dilakukan rambang kelas. Sehingga dari 10 kelas 11 kelas eksperimen serta dirambang kelas 11C dan kelas kontrol 11F. Baru tulis rambang kelas dilaksanakan. Itu alasannya tadi, agar tidak dan seterusnya ya. Nggak mau saya ulangi kalimat saya tadi. Begitu caranya. Biasanya ada penguji bertanya, mengapa kamu rambang kelas? Yang benar, yang dirambang apa? Jawab saya, yang benar Pak, rambang siswa. Tapi kan tidak mungkin terlaksana Pak. Tidak ada sekolah yang mau dikasih begitu. Pasti keberatan. Keberatan gurunya, keberatan orang tuanya. Makanya supaya jalan dilakukan rambang kelas. Diperkenankan Pak. Kenapa bisa diperkenankan? Bilang Prof. Sidin yang bilang. Langsung saya bilang begitu. Aman itu. Gitu ya. Oke. Kemudian ketiga, faktorial design. Jika ada variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil atau variabel independen. Karena kalian sudah belajar variabel, apa itu variabel moderator, ada intervening, ada antecedent, ada independen, ada dependen ya, sudah diberikan oleh karena saya lihat sudah variabel penelitian. Bahkan variabel penelitian ini saya catat 2 kali ini dikasih. Pertemuan kedua dengan pertemuan keempat, berarti sudah mantap. Faktorial design ini biasa orang namakan desain faktorial. Misalnya 2 kali 2. Jadi kalau desain faktorial itu dikenal adanya variabel moderator. Disingkat Y. 2 kali 2 berarti ada 4. 4 maksudnya ada 4 kelas. Jadi kalau mau bikin desain faktorial 2 kali 3, ya 2 kali 3, 6. 6 kelas. Begitu. Mau 3 kali 3, 9 kelas. Silakan, tidak ada masalah. Ini desainnya. Wah, kenapa terlalu cepat? Ini desainnya. Desain faktorial. Boleh juga pakai desain ini. Desain ini tulis terjelek ini. Tapi walaupun jelek tetap saya jalankan. Ini pendapatnya Mudi Harjo tahun 2001 halaman 169. Di bukunya itu. Dia pakai ini. Ini jelek, tidak kelihatan ini berapa kelas. Ya. Sudah difoto sudah ya? Supaya cepat. Contoh. Pengaruh tes formatif, ini contoh judul ya, tapi jangan ambil ini, jelek ini judul ini. Pengaruh tes formatif dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar fisika peserta didik SMA Negeri Kota Makassar. Saya mau tanya dulu kalian, coba jawab. Mana variabel bebasnya? Sebutkan. Halo? Variabel bebas. Hasil belajar, Prof. Hasil belajar. Betul sekali salahnya. Variabel bebas yang saya tanyakan. Tes formatif, Prof. Tes formatif dengan kecerdasan emosional, Prof. Ya, tes formatif dan kecerdasan emosional. Variabel bebas. Variabel tak bebasnya atau terikatnya namanya? Hasil belajar. Hasil belajar fisika.
Jadi ini eksperimen. Nah, ini kalau eksperimen ada dua variabel bebasnya, maka variabel bebas. Ya, variabel bebas yang kedua atau terakhir dalam kasus ini disebut juga variabel moderator. Tentu Pak Kahar mungkin dalam versi yang lain, saya tidak mau berikan definisi yang menghafal. Jadi variabel bebas kedua dalam kata pengaruh, ya, pengaruh untuk kasus ini eksperimen, pengaruh eksperimen ya, karena ada juga pengaruh non eksperimen nanti. Pengaruh apa? Aduh, apa saya mau bilang? Variabel bebas kedua dalam bentuk pengaruh dalam eksperimen dinamakan juga variabel moderator. Nah, rancangan penelitiannya ini. Biasanya orang rancangan penelitiannya. Anda usah pakai desain penelitiannya tadi. Lebih bagus ini rancangan penelitiannya. Ini penggantinya, ini yang lebih bagus. Jadi ini tes formatif ini yang kita eksperimenkan. Tes formatif saya beli kode A. Ada terkoreksi, ada yang konvensional yang tidak dikoreksi. Artinya ini terkoreksi diberi komentar. Ini yang konvensional tidak diberi komentar misalnya. Nah, saya beri juga kelas kontrol. Moderatornya ini kecerdasan emosional tinggi B1, yang rendah B2. Jadi ini 2 kali 2 artinya 4. Ya, jadi ada 4 selnya ini. 4 selnya. Bolehkah nanti saya pakai desain faktorial 2 kali 3? Boleh. 2 kali 3 berarti berapa itu? 6. Jadi ada 6 selnya. Jadi 2 kali 3 berarti kecerdasan emosionalnya kita buat 3. Jadi kecerdasan emosional tinggi, kecerdasan emosional sedang, kecerdasan emosional rendah. Jadi ada 6. Itu 2 kali 3. Kalau mau 3 kali 2, 6 juga. Ininya yang dibuat 3. Tes formatifnya. Jadi mungkin di sini terkoreksi dan terkomentar. Di komentar, terkomentar. Ini terkoreksi saja. Ini yang konvensional. Jadi terkoreksi ini kita bagi 2. Sehingga menjadi 6. 6 kali 3. Jadi tetap 6. Sehingga ini kita jumlah dari atas totalnya. Sel 1 tambah sel 2 ini. Sel 3 tambah sel 4 ini dia jumlahnya. Bolehkah dijumlah di samping kanan? Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus kecerdasan emosional kita ganti variabelnya. Variabelnya di sini harus dieksperimenkan. Harus dieksperimenkan. Kalau dieksperimenkan maka bisa ditambah di jumlah ini. Misalnya apa? Pengaruh tes formatif dan metode belajar. Metode kan bisa dieksperimenkan. Kalau sini tidak dieksperimenkan maka hipotesisnya paling tidak ada 1, 2, 3, ada 4 hipotesis. Kalau model ini. Kalau ini dieksperimenkan, sehingga ada total di sini paling tidak 4, 5, 6, 7 hipotesis. 7 sampai 8 hipotesis. Khusus untuk S2, cukup yang begini saja.
Enggak usah yang dieksperimenkan. Tapi kalau ada yang mau coba-coba satu orang eksperimen juga di sini, boleh. Saya bersedia bimbing. Saya bimbing kamu karena yang lain itu saya kira masih susah. Saya bisa bimbing kalau mau ambil langsung saya setuju. Enggak, pokoknya kalau ada ambil judul di sini eksperimen, dua-duanya variabel bebasnya eksperimen, misalnya di sini model pembelajaran, di sini bahan ajarnya misalnya terbagi modul dengan biasa. Boleh saya bimbing kamu. Pasti saya tutup mata, setuju. Gitu. Hipotesisnya sampai 7 atau 8. Kalau ini hanya paling banyak 4 hipotesisnya. Kalau ini memang diperuntukkan bagi S2. Kalau S3 biasanya saya kasih di sini eksperimen, wajib eksperimen, tidak boleh S3 yang begini. Tetapi ada juga S3 yang pertama menyangkut judul ini, anak fisika, guru SMA 2 sekarang menjadi dosen PGSD Unismo. Begini persis begini karena awal-awalnya kan susah sekali, belum ada yang tahu, sehingga dia lulus dengan cum laude. Karena tidak ada yang bisa bertanya. Saya bilang, apanya mau ditanyakan? Tidak ada yang tahu nanti itu. Gitu. Sekarang sudah banyak yang tahu tentang ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Tadi judulnya ini ya. Bagaimana ini rancangan penelitiannya? Oh, kenapa berulang? Misalnya, ini nanti, ini saya berikan angka-angka ini, 75, enggak usah dicatat itu. Angka-angka. Ini contoh saja. Rumusan masalahnya bagaimana? Nomor 1. Rumusan masalahnya nomor 1. Mana ini? Kenapa tiba-tiba muncul 2? Secara keseluruhan, apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara peserta didik yang diberi tes formatif terkoreksi dengan peserta didik yang diberi tes formatif konvensional? Saya berikan secara keseluruhan. Yang mana itu yang dimaksud secara keseluruhan? Ini yang dimaksud secara keseluruhan. Secara keseluruhan, jadi totalnya. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara peserta didik yang diberikan ini, kelas eksperimen, dan peserta didik yang diberikan pada kelas kontrol? Jadi ini totalnya. Itu secara keseluruhan. Mengapa dinamakan secara keseluruhan? Karena total. Rumusan masalah kedua, kita bandingkan ini. Sel 1 dengan sel 3. Jadi langsung untuk kecerdasan emosional tinggi. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang diberikan tes formatif terkoreksi dengan peserta didik yang diberikan tes formatif konvensional? Itu 2. Rumusan masalah ketiga, ini lagi sel 2 dengan sel 4 kita bandingkan. Untuk kecerdasan emosional rendah, ini dia. Saya perlihatkan. Mana dia? Ini. Ini tadi. Untuk peserta memiliki kecerdasan emosional rendah ini. Jadi sudah 3. Yang keempat, apakah terdapat interaksi antara pemberian tes formatif dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar fisika? Maksudnya begini, apakah ada interaksi antara pemberian tes formatif ini, semuanya ini tes formatif, dengan kecerdasan emosional seluruhnya ini? Apakah ada interaksi? Ya. Ini silakan foto. Kalau bisa ini di ruangan ini karena ada 41, paling banyak 4 orang yang ambil begini ya. Penelitian ini. Kalau ada mau dua-duanya eksperimen, ya saya tutup mata. Pokoknya mau 2, mau 3, berapapun saya tutup mata. Hanya hati-hati.
Susah kalau bukan saya yang bimbing itu, kalau dua-duanya eksperimen. Karena hipotesisnya banyak. Tapi mantap loh itu. Tidak usah khawatir, karena saya bersedia bimbing. Sudah ini? Sebelum ke sini. Sebelum ke sini, saya belum puas. Mana tadi ada angka-angka? Di mana itu tadi angka-angka? Perhatikan ini. Aduh. Ini. Misalnya ini. Misalnya ini 7,5, ini kan mana ini? Ini kan sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, ya. Nah, saya kasih warna mungkin bagus ini supaya jangan kamu bilang atau dalam kurung. Tadi terlanjur dalam kurung ya. Misalnya ini angka-angka ini 7,5. Sel 1 7,5. Sel 2 6,2, sel 3 6,5. Ini reratanya. Rata hasil belajarnya. Jadi misalnya ini ada 15 orang ini reratanya 7,5. Ini 6,5, ini 6,2, ini 7,1. Rata hasil belajar fisikanya. Di kecerdasan emosional tinggi untuk kelompok eksperimen ratanya 7,5. Tetapi kelas kontrol ratanya 6,5. Artinya apa? Untuk kecerdasan emosional tinggi cocok untuk kelas eksperimen. Tapi tidak cocok untuk kelas kontrol. Sebaliknya, untuk kecerdasan emosional rendah misalnya kalau ada kasus begini. Ratanya 6,2. Kelas kontrolnya 7,1. Jadi untuk kecerdasan emosional rendah, kelas eksperimennya, terkoreksinya lebih rendah dibanding kontrolnya. Jadi tidak cocok untuk terkoreksi. Tetapi ini untuk kecerdasan emosional rendah lebih cocok untuk tes formatif konvensional. Apa artinya angka-angka ini? Saya mau bongkar rahasianya. Biasanya saya sembunyi rahasianya di sini. Coba bacakan saya rumusan masalah ketiga. Satu orang, ayo. Tabel Prof, untuk rumusan masalah yang ketiga. Empat. Pengaruh interaksi. Apakah terdapat? Apakah terdapat interaksi antara pemberi tes formatif dengan kecerdasan emosional atau EQ terhadap hasil belajar fisika? Apakah terdapat interaksi? Boleh tanda pengaruh interaksi, tapi interaksi saja. Apakah ada interaksinya? Tentu diuji dengan statistika. Rahasianya begini, saya bongkar ya supaya mudah kalian. Tidak apa-apa, rahasia saya, tapi dosen ini masih banyak yang tidak tahu. Kalau di sini lebih besar dibanding ini, tapi sebaliknya di sini lebih kecil dibanding ini, maka itu pasti terdapat interaksi. Sudah mengerti? Bagaimana kalau begini? Di sini 7,5, di sini 6,5, di sini 6,2, tetapi di sini 6,1. Misalnya 6,1 ya. Pasti tidak terjadi interaksi. Pasti itu.
Itu rahasianya. Uji hipotesis nanti, tetapi tidak boleh kalian jawab begitu. Harus diuji lewat statistika dulu. Tapi rahasianya di situ. Jadi saya itu biasanya baru data-data saya lihat, saya sudah tahu. Oh, jawabannya begini. Nah, inilah saya buka rahasianya satu. Nah, yang lain saya belum mau buka. Saya mau buka pelan-pelan. Hanya masalah yang keempat saya buka rahasianya. Dari data kelihatan. Makanya saya biasa mahasiswa kalau konsultasi, kalau saya lihat datanya, saya suruh kalian ulangi, berarti saya curiga itu. Ada kecurigaan saya. Oh gitu. Oke, bisa paham? Bagaimana? Jadi kalau kasus begini ada interaksi. Tetapi kalau kasus begini, saya tulis begini, pasti tidak ada interaksi. Mengapa? Karena kedua-duanya cocok, baik kecerdasan emosional tinggi maupun kecerdasan emosional rendah, cocok untuk tes formatif terkoreksi. Tidak cocok untuk tes formatif konvensional. Di pembahasannya begitu juga nanti. Artinya apa? Nanti kalian bisa. Ini kalau begini data-datanya, ini lebih besar, 7,5 lebih besar daripada ini. Ini lebih besar daripada ini. Tidak terjadi interaksi. Tetapi kalau di sini 7,1 terjadi interaksi. Gitu ya. Oke. Saya lanjut. Hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya kan gampang. Hipotesis penelitian maksud saya, buang kata apakah alasan. Secara keseluruhan terdapat perbedaan, baru buang tanda tanya. Begitu juga untuk peserta memiliki kecerdasan emosional tinggi, buang apakah, baru buang tanda tanya. Itulah hipotesis. Di sini apakah terdapat interaksi, buang apakah terdapat interaksi. Begitu. Ya. Tapi jangan ada tanda tanya. Itu hipotesisnya. Oke, saya lanjut. Yang keempat, quasi experimental design. Ini juga jelek ini, sulit mendapatkan kelas kontrol. Ada namanya time series design. Artinya ini pretest, ini post-test. Berapa kali kita lakukan pretest, sekian kali juga kita lakukan post-test. Kalau sini 3 kali, di sini juga 3 kali. Sini 5 kali, sini juga 5 kali ya. Itu time series design. Kemudian ada non-equivalent control group design ya. Ini lebih bagus. Tetapi masih jelek. Karena ingat, ini diambil kelas utuh. Tidak semua judul cocok. Carikanlah judul yang cocok. Karena ini kelas utuh. Satu kelas diambil secara utuh. Ini yang banyak tidak mengerti. Dia maksud kelas utuh, ambil satu kelas utuh. Satu juga kelas utuh, tidak begitu. Ini dua ini semuanya satu kelas utuh dibagi 2. Itu maksudnya. Ya. Ini banyak yang tidak paham di sini. Oke. Ada istilah validasi internal dan validasi eksternal. Ini. Ini. Silakan. Saya tidak terlalu ini karena Pak Kahar sudah jelaskan ini tentang variabel. Jadi validasi internal itu validasi yang menunjukkan jika variabel terikat benar-benar merupakan akibat atau efek dari variabel bebas. Ini kaitannya dengan kontrol. Kalau variabel eksternal kaitannya dengan sampling. Eksternal kaitannya dengan sampling. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya kira saya tidak usah berikan lagi.
Terus saya lanjutkan ya. Pak Kahar pasti sudah kasih ini paradigma penelitian, ini survei, tapi saya agak cepat. Hanya tertentu saja yang saya perlambat. Ini sudah dikasih Pak Kahar. Paradigma sederhana, ya. Paradigma ganda atau jamak, 2 variabel bebas, tidak usah. Paradigma ganda atau 2 variabel tak bebas, hindari ini, karena ini ujinya susah. Kalian statistikanya belum dapat ini. Hindari ini 2 variabel tak bebas. Kemudian apa ini? Paradigma jalur. Kenapa? Apa ini paradigma jalurnya? Paradigma jalur. Jadi dikenal paradigma jalur itu dikenal adanya variabel intervening. Intervening berarti di tengah, variabel antara, di tengah-tengah. Ini sejarahnya, harus tahu sejarahnya. Awalnya, misalnya hubungan antara X1 dengan Y. Misalnya hubungan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar metodologi penelitian. Apa betul motivasi berprestasi mahasiswa itu bisa mempengaruhi metodologi penelitian? Jangan-jangan bukan itu yang dominan. Ada yang lebih dominan. Kita cari di tengah-tengahnya. Cari di tengah-tengahnya, ditemukanlah. Namanya kreativitas. Kalau kita lacak di tengah-tengahnya, namanya variabel intervening. Variabel intervening. Variabel ini, jadi ini yang lebih dominan. Artinya X2 lebih kuat hubungannya terhadap Y. Dibanding X1 terhadap Y. Lebih kuat hubungannya. Maka X2 ini dinamakan intervening. Tetapi kalau hubungannya X2 terhadap Y lebih kecil dibanding X1 terhadap Y, itu lebih kecil hubungannya, itu X2 tidak bertindak sebagai intervening. Itu syaratnya, ingat baik-baik. Di X2 ke Y, R-nya lebih tinggi dibanding Rx1Y. Syarat maka X2 dinamakan intervening, variabel antara. Karena sejarahnya itu. Kita duga jangan-jangan ada variabel lain yang lebih dominan. Begitu, ya. Sehingga saya katakan begini. Misalnya ini contohnya ada tadi. Pengaruh motivasi berprestasi dan kreativitas terhadap hasil belajar metodologi penelitian. Jadi kreativitas variabel intervening. Apa itu variabel intervening? Ini saya buat dalam bentuk kalimat saya sendiri. Saya tidak mau tiru-tiru buku. Ingat kata pengaruh. Pengaruh ini bukan eksperimen. Makanya itu saya katakan. Umumnya penelitian yang menggunakan kata pengaruh adalah penelitian eksperimen. Ingat kata umumnya, samanya. Umumnya logam jika umumnya benda jika dipanaskan akan memuai. Umumnya. Ada juga yang menyusutkan. Jadi tidak semua benda yang dipanaskan akan memuai, tidak. Begitu juga ini. Umumnya yang menggunakan kata pengaruh adalah eksperimen. Ada juga yang tidak. Contohnya ini paradigma jalur. Paradigma jalur itu menggunakan kata pengaruh, tetapi ini bukan eksperimen. Di mana kita tahunya bahwa bukan eksperimen? Ini saya mau tanya dulu, variabel bebasnya ada berapa sini? Cepat. 2, Prof. 2, Prof. Yaitu apa? Motivasi berprestasi dan kreativitas. Dan kreativitas.
Jadi kalau variabel bebas pertama bukan eksperimen, maka pasti jalur. Kalau lebih variabel bebasnya lebih dari satu. Kalau pakai kata pengaruh dan di sini bukan eksperimen, maka dia pasti paradigma jalur itu. Tetapi begitu lebih satu variabel bebas, begitu eksperimen di sini pasti desain faktorial. Nah, gitu caranya melihat untuk membedakan. Nah, karena sama-sama pengaruh. Sudah tahu. Ini variabel keduanya dinamakan juga variabel intervening. Kalau begitu definisinya intervening atau antara apa? Tidak boleh dikatakan variabel bebas kedua, tidak boleh. Variabel intervening adalah variabel terakhir, nah, variabel bebas terakhir, ya. Variabel bebas terakhir yang menggunakan kata pengaruh dalam bentuk non eksperimen. Nah, begitu. Variabel bebas terakhir. Kalau saya ulangi berubah itu kalimatnya. Di variabel yang antara atau intervening ada variabel bebas terakhir yang menggunakan kata pengaruh dalam bentuk non eksperimen. Nah. Variabel bebas terakhir. Bolehkah 3 variabel bebasnya? Boleh. Kalau 3 variabel bebasnya, maka variabel bebas ketiga itu intervening. Nah, begitu. Boleh keempat? Boleh. Maka variabel bebas keempat itu variabel intervening. Begitu. Makanya tadi saya katakan variabel intervening, variabel bebas terakhir. Nah, gitu ya. Ingat baik-baik. Ini kalimat saya. Jangan cari di buku mana, Prof. Tidak ada ini. Kan saya ini guru besarnya metodologi penelitian, maka saya boleh ciptakan sendiri definisi-definisi, ya kan? Ya, gitu. Jadi yang ini gambar di atas ini saya bisa bikinkan begini. Awalnya X1 ke Y, ini X1 ke Y. Baru X1 ke X2, ini X1 ke X2. Baru X2 ke Y, ini X2 ke Y. Jadi yang di atas ini saya ganti menjadi ini. Begitu caranya. Inilah X2. Maka ini caranya membuat nanti. Nah, apakah terdapat apakah terdapat pengaruh langsung antara X1 terhadap Y? Ini pengaruh langsung namanya. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara X1 dan X2? Pengaruh langsung namanya. X2Y pengaruh langsung. Ini namanya tidak langsung. X1 ke Y melalui X2. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung? X1 ke Y melalui X2. Itu tidak langsung namanya. Karena melalui. Nah, jadi kasus ini sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4 rumusan masalah. Jadi sekurang-kurangnya 4 juga hipotesisnya. Nah, kalau 2 variabel bebasnya. Bagaimana kalau 3 variabel bebasnya? Berarti 2 bebas, maka dia begini. Misalnya, pengaruh kreativitas, supervisi akademik pengawas sekolah, dan sikap profesi guru. Ini 3 variabel bebas terhadap kinerja guru. 3 variabel bebasnya. Maka desainnya begini. Begitu. X1 pengaruh langsung terhadap Y. X1 ke 3 pengaruh langsung. X2 ke X3 pengaruh langsung. X3 ke Y langsung. X2 ke Y langsung. Yang tidak langsungnya mana? X1 ke Y melalui X3. X2 ke Y melalui X3. Ini. Ini baru satu ya, baru satu yang saya bimbing. Yang mana S2 yang 3 variabel bebasnya. Begini. Modelnya ini baru satu yang saya bimbing. Kalau mau lebih sukar, tambah lagi di sini, tanda panah di sini. Kalau mau dipersulit, ya tapi cukuplah begini.
Kalau ada yang ambil 3 variabel bebas, artinya 2 bebas, 1 intervening, saya tutup mata. Saya langsung pasti setuju. Saya akan beritahu yang lain, setuju saja itu. Itu judul yang bagus, itu mantap itu. Saya bersedia bimbing, nggak usah khawatir. Nah, kalau yang judul yang pertama tadi di atas ini sudah banyak ini. Nah, jadi dalam kelas ini ya paling tidak 4 orang sajalah yang ambil begini. 2 variabel bebasnya. Kalau 3 variabel bebas, mau 4, mau 5, pokoknya tutup mata, silakan. Makanya ini saya sengaja lama-lama di sini. Saya khusus untuk ini saya agak lama-lama ya. Oke. Saya kira di situ saja saya stressing karena sudah dikasih oleh Pak Kahar yang lain. Tidak usah. Siapa yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Halo? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Saya capek bila aduh, kering sapunya. Aduh. Capek juga ya kalau memberi kuliah bulan Ramadan. Ini Nurul Haryadi ini kemana? Oh, hanya kepalanya yang kelihatan. Prof, hadir. Iya, hanya rambutmu kelihatan, tidak lihat mukamu. Saya cari-cari kamu. Beda memang ini Nur Alia ini. Tidak ada orangnya. Wah, 41 hadir semua sekarang. Jangan ada 2 orang yang ini Nur Alia. Alia atau Alia? Namanya siapa ini? Nur Alia atau Nur Alia? Alia, Prof. Oh, Alia, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Karena suka atau tidak suka, kalian akan lakukan. Silakan tanyakan. Saya maunya begini. Kalian coba bikin judul sekarang, judul penelitianmu. Sambil saya memberi kuliah, boleh tanyakan, Prof, bagaimana kalau judulnya begini? Bagaimana jadinya apa dan sebagainya? Saya kasih bayangan padaku sebelum masuk materi ya. Begitu. Saya kan sebelum masuk materi pertanyaan umum. Saya tunggu pertanyaan umum. Ini Nurwati sudah ikut-ikutan dengan Nilma. Ini sudah tidak ada wajahnya. Sudah ke dapur bikin onde-onde mungkin ini Nurwati ini. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Saya, Prof. Oke. Silakan. Ahmad Faisal dulu. Iya, Prof. Jadi tadi Prof ada contoh judul pengaruh tes formatif dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar. Nah, tadi Prof sudah ada rancangan penelitiannya. Ini Prof yang saya mau tanyakan terkait dengan pembagian kecerdasan emosional baik tinggi maupun rendah. Itu diberikan tes Prof atau dibagi terlebih dahulu itu Prof, baru kita lakukan penelitian. Oke, saya sudah tahu pertanyaanmu. Terima kasih. Jadi caranya untuk mengetahui apa tadi? Kecerdasan emosional tinggi, rendah, sedang. Itu kita beri tes dulu. Ya. Jadi caranya kita pilih 2 kelas. Kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pilih 2 kelas. Ingat, tapi harus dengan alasannya mengapa kelas dipilih.
sebagai di random ya. Ingat, tadi kan sudah ada alasan. Pilih kelas experience dan kelas kontrol. Di dalamnya kelas experience, kelas kontrol masing-masing ada kecerdasan emosional tinggi, ada kecerdasan emosional rendah. Caranya dites. Tes kecerdasan emosional. Nah, misalnya 30 orang. Nah, tinggal teori apa yang kalian pakai untuk membedakan tinggi rendah. Mau pakai teori kurva normal, nah, pasti 27% misalnya dari, kalau 30 orang 27% dari 30 itu tinggi. 27% dari 30 yang paling bawah itu rendah. Di tengah-tengahnya sedang. Yang sedang itu apa? Yang suruh keluar, tetap ajar. Tapi rahasia ada di tangan si peneliti. Bahwa ini nanti yang sedang saya tidak ambil datanya. Yang saya ambil datanya hanya tinggi dan rendah. Jangan umumkan, kamu tinggi ya, ini sedang. Yang sedang saya tidak ambil datanya. Oh, enggak boleh, itu rahasia peneliti. Itu ada teorinya, teori kurva normal. Adalah teori lagi. Langsung dibagi dua. Nah, sudah banyak beredar itu teorinya. Saya berikan contoh, banyak itu peneliti. Ya, misalnya 30 orang kelas itu. Langsung dibagi dua. 15 kecerdasan emosional tinggi, 15 kecerdasan emosional rendah. Tapi tentukan teori apa itu membagi dua. Begitu. Jadi dites. Misal itu kalau moderatornya. Kalau moderatornya misalnya motivasi belajarnya ya tes motivasi. Ya. Kalau ke moderatornya misalnya IQ-nya, ya tes IQ. Kalau moderatornya misalnya apa lagi? Kemampuan berhitungnya, ya tes kemampuan berhitung. Begitu caranya. Oke. Sudah ya? Nah, jadi tinggal pakai dua teori. Mau pakai teori kurva normal, pakai 27% atau teori membagi dua. Nah, ada dua macam teori. Termasuk tadi R&D, ada yang tanyakan mau pakai 4D, mau pakai apa lagi, silakan. Pilih sendiri yang mana kamu senangi. Tidak boleh dipaksa. Apalagi bulan puasa, jangan memaksa, itu tidak boleh. Memaksa sama dengan memperkosa. Siapa lagi? Ada dua tadi yang mau bicara. Siapa lagi? Ayo, bertanya sepuasnya. Saya maunya kalian pintar semua. Aduh, jangan nanti seminar proposal di babak belur, tidak tahu. Ya, makanya itu tanya Mi. Apakah susahnya bertanya? Memang susah bertanya kalau tidak membaca-baca. Nah, semestinya kalian baca-baca buku. Kan Pak Kahar sudah kasih buku apa namanya kepustakaannya. Nah, kepustakaannya silakan dibaca. Dulu statistika saya sudah ajarkan bagaimana menghitung ya tentang desain faktorial, bagaimana menghitung analisis jalur sudah ada. Bukunya juga sudah ada dulu statistikanya. Misalnya analisis jalur bukunya apa itu? Ada Pardede, ada 2 buku itu. Bahkan ada 3 buku sekarang analisis jalur. Sudah banyak buku analisis jalur. Gampang sekali kok. Masa kalian tidak bisa? Saya dulu tidak ada yang ngajari saya. Desain faktorial dan analisis jalur tidak ada yang ngajari saya. Hanya belajar sendiri. Asal mau. Kalian apa susahnya? Saya ajari kalian. Bisa baca buku cetak lagi macam-macam. Wih, gampang aja. Masih ada pertanyaan? Cepat saya layani kalau masih ada pertanyaan. Ini sudah hampir pukul 12. Saya mau tanya dulu kalian. Ini kan bulan Ramadan.
nanti kita mau apa namanya Idul Fitri pasti libur apa dan sebagainya. Bisakah kita ambil mungkin 2 minggu saja atau 2 minggu 2 minggu atau 3 minggu kita ambil 2 kali seminggu. Selain hari Senin hari apa lagi kalian maunya? Supaya untuk menutupi nanti pasti saya banyak libur. Sesudah Ramadan itu pasti saya berhalangan mungkin 2 minggu. Karena saya banyak kerjaan saya, banyak job saya sekarang. Makanya saya bilang, gimana kok saya makin pensiun makin banyak yang panggil. Kenapa dulu tidak memanggil-manggil saya? Sekarang makin banyak tawaran-tawaran. Makanya saya harus percepat. Hari apa selain hari ini yang kalian mau? Saya mau ambil 2 kali seminggu. Supaya menutupi nanti keterlambatan, kebolosan saya. Dan kebolosan saya pasti saya beritahu. Saya bolos tanggal sekian saya tidak ada. Coba ketua kelas. Hari apa? Maunya hari apa? Yang jelas Senin oke, tetap. Mau hari apa? Cepat. Kamis, Prof. Hari Kamis. Siang. Bagaimana yang lain? Adakah kuliah kalian hari Kamis? Satu saja. Sebenarnya tidak ada, Prof. Ada sedikit, Prof. Kalau bisa jangan pagi. Tapi setuju Kamis. Iya, tapi harinya dulu kita setuju dulu. harinya bisa, yang penting bukan pagi, Pak, karena mengaji. Mengaji, saya juga mengaji. Mengajar, Pak. Oh, mengajar. Saya kira mengaji. Yang lain, tidak ada yang berhalangan hari Kamis? Suka hari Kamis? Semuanya tidak berhalangan ya, bisa hari Kamis ya. Sekarang jamnya, jam berapa? Maunya jam berapa? Tadi ada temanmu dihindari pagi. Jam 10, Prof. Katanya ada temanmu mengajar. Jam berapa maunya? 13.30, Prof. Bagaimana yang lain? Ada yang keberatan 13.30? Saya ambil 2 kali seminggu itu mungkin hanya 2 minggu. Paling banyak 3 minggu. 2 kali seminggu. Mungkin hanya 2 minggu saya ambil 2 kali seminggu itu. Hanya di bulan Ramadan. Karena sesudah Ramadan ini banyak sekali kerjaan saya. Saya bilang, aduh, bagaimana hidup ini? Makin susah hidup ini. Bagaimana? Ada sarannya 13.30. Bagaimana? Setuju 13.30? Ada yang keberatan? Iya, Prof, setuju. Setuju, Prof. Yang keberatan saja saya mau tahu. Yang keberatan saja, yang setuju jangan bilang-bilang. Satu saya tidak setuju, tidak boleh. Karena ini menambahan. Kalau hari Senin, biar separuh tidak setuju tetap jalan. Ini jadwal. Hanya penambahan. Setuju semua? Oke. Apa? Ada? Ingin bertanya, Prof. Apakah teman-teman siap tidak kalau sore? Makanya saya tanya, adakah yang berhalangan 13.30? Siapa yang tidak bersedia? Ayo bicara sekarang. Saya baru ingat, Prof, ada jadwal saya untuk melakukan pendampingan individu. Jadi mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 5 subuh? Karena pagi kamu tidak bisa, siang tidak bisa. Jadi maunya jam berapa? Kalau ada yang bisa sore, Prof. Kalau teman-teman setuju, kalau tidak, biar saya ganti waktu saya saja. Sorenya mau jam berapa? Karena kalau jam 13.30,
pasti sampai jam sore, jam 16. Oke, maunya jam berapa? Perjelas. Saya izin bicara sebentar, Prof. Kalau misalnya kita kan tadi Saudara Arham mengatakan sore, misalnya kita ambil jam 16, 18.30 dan kita sudah melewati berbuka puasa, Prof. Kalau kita ambil jam 6 sore, jadi alangkah baiknya kita mengambil jam 13.30 berakhir di jam 16.00. Berhubung juga kebanyakan perempuan pasti akan mau mempersiapkan untuk buka puasa seperti itu. Kalau saya begitu, Prof. Kalau saya tidak ada masalah. Mau sampai kita buka puasa bersama di Zoom. Kan bisa kita kasih baku lihat onde-onde semua. Kalau kalian setuju. Bagaimana? Ada yang keberatan 13.30? Tidak ada. Kalau tidak ada keberatan 13.30, oke. Insya Allah, jadi saya tulis Senin dan Kamis 13.30 mulai. Kalau Senin jam 10.00 mulai, ya. Oke. Jadi minggu depan atau bagaimana? Mulai minggu ini sudah Kamis ya? Oke ya. Mulai Kamis ini supaya dalam bulan Ramadan saja sambil 2 kali. Jangan keluar dari bulan Ramadan, ya. Oke. Jadi hari Kamis nanti ini mungkin bisa minggu depan, Prof. Mau minggu depan saya takutnya ya enggak apa-apa. Tanggal 6 dengan 13. Jadi minggu depan maunya? Terserah. Jadi jangan sesalkan saya kalau sesudah Idul Fitri nanti ada 2 kali karena mungkin 2 sampai 3 kali. Ya, tidak apa-apa, Prof. Biar 2 kali. Kalau setelah Idul Fitri dan kita bisa mulai pekan depan 2 kali. Oh, pekan depannya mungkin saya berhalangan. Saya sudah beritahu memang. Makanya saya mau ambil 2 kali. Mengapa ambil 2 kali? Karena saya sudah tahu jadwal saya akan banyak berhalangan setelah Idul Fitri. Karena bukan hanya kalian saya layani. Cuma hanya kalian saya layani, oke lah. Dan saya tidak terikat. Kalau kalian tidak mau, nah saya tidak mau, tidak ada masalah. Tidak ada yang boleh paksa saya. Karena saya sekarang orang bebas. Begitu. Hanya saya kasihan kalau saya tidak ajar kalian. Saya masih merasa kasihan. Kasihannya nanti seperti yang saya ungkap tadi, saya takutnya tidak tuntas. Makanya itu bertanya memang sepuas-puasnya. Baca buku apa kek, silakan. Kebetulan saya profesor pertamanya metode penelitian di Sulawesi Selatan. Dan ciptaan saya banyak. Oke, minggu ini, Prof. Ya. Bagaimana? Iya, mulai minggu ini, Prof. Mau lagi minggu ini? Yang lain adakah keberatan minggu ini? Kita mulai. Tidak ada Prof. masalah. Setuju? Oke, kan yang jelas 7 kali saja pertemuan. Biar 2 kali, 3 kali seminggu yang jelas 7 kali pertemuan sudah itu ujian. Saya tidak mau lebih daripada 7 kali. Biar kalian minta, saya tidak mau. Minta tambahan, tidak mau saya. Hanya 7 kali maksimal. Boleh 6 kali pertemuan sebenarnya. Itu nama mereka. Oke, jadi hari Kamis minggu ini kita tak masuk ya. Jadi silakan siap-siap hari Kamis minggu ini kita masuk kuliah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya kira untuk sekarang sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.